kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland. Di sini teman-teman, Mas Jul sedikit kaget ya. Ternyata untuk peri barunya itu belum muncul ya, si Martel ya. Jadi padahal notisnya itu setahu Mas Jul itu tanggal 28 ya teman-temanku ya. Ternyata belum muncul. Mas Jul juga sedikit kaget ya, si Martel belum muncul teman-teman. Padahal Mas Jul sudah berharap ya si Martel ini muncul ya teman-teman. Jadi sangat penasaran dengan skill-skillnya teman-teman. Jadi Mas Jul itu penasaran dengan skillnya, apalagi dia itu punya efek imun untuk knockback dan knock up ya. Itu Mas Jul sangat penasaran teman-teman. Jadi apakah betul-betul bisa dipakai untuk counter dari Camel SP ya, karena si Camel itu memberikan efek knock up terbang ya teman-teman. Itu efeknya sungguh menyebalkan ya menurut Mas Jul ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, di sini Mas Jul belum sempat untuk bikin akun baru ya, karena jadwalnya Mas Jul itu agak padat teman-teman untuk akhir-akhir ini ya. Jadi belum bisa untuk main di server baru teman-teman. Jadi nggak tahu kapan bisa mulai aktif lagi di TLON ya. Mas Jul juga kurang tahu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf yang kemarin sudah pada buat di 640 ya, semangat ya di 640 ya. Mohon maaf Mas Jul belum bisa untuk di 640 teman-teman ya. Nggak tahu nanti akan kapan lagi. Ini aja akun yang ini sudah berapa hari itu ya, nggak pernah daily ya, kurang lebih sudah 5 harian ya, 5 harian atau bahkan 6 hari nggak pernah daily ya teman-teman ya. Jadi akun ini sudah tertinggal yang jelas ya, ini sudah tertinggal jauh nih teman-teman. Sudah 6 hari nggak pernah on ya. Ini BP nya stuck di 3.220.000-an. Oke, Mas Jul kira si Martel itu sudah muncul teman-teman, dan ternyata belum ya. Oke lah, jadi kemungkinan oke, di sini Mas Jul akan bahas untuk prediksi event The Legend of Neverland ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan besar itu nanti The Legend of Neverland mungkin akan memunculkan Martel pada tanggal 1 teman-teman ya, atau akhir dari tanggal 31 pukul 12 malam ya, atau mungkin pada tanggal 1 kurang lebih saat reset ya, jadi pukul 5 pagi ya teman-temanku ya, pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat teman-teman ya. Jadi waktu Indonesia barat WIB pukul 5 paginya. Jadi kemungkinan nanti untuk S5 nya ya, dia tanah, lalu akan ada selektor khusus untuk tanah juga teman-teman ya. Ya, jadi kemungkinan itu juga akan nanti akan ada selektor khusus untuk tanah ya. Oke. Nah ini untuk barrier ya, untuk barrier ini tinggal 1 hari 6 jam lagi ya. Jadi kurang lebih ya sampai hari esok pukul 12 malam ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kemarin di 640 ya, itu jangan lupa diambil bansosnya ya, seperti si Blue Rose ini ya, Blue Rose, Daisy ya, yang ada itu Blue Rose, Daisy, lalu si Dande dan Ixora. Jangan lupa untuk diambil ya teman-teman ya. Ini sekarang ada si balon tranquil ya, ini waktunya hanya 1 hari teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini nanti tanggal 1 pasti akan muncul si Martel ini teman-teman. Jadi buat teman-teman user tanah itu harus bersabar pada tanggal 1 ya. Loh, lalu tanggal 1 bukannya harusnya muncul Holy Mas Jul? Sepertinya developer itu membuat acara seperti kemarin teman-teman. Jadi muncul tanah dulu, selektor tanah bersama peri tanahnya, sistem tanahnya. Nanti setelah 7 hari itu baru akan muncul selektor holinya ya. Jadi untuk Holy itu kemungkinan munculnya adalah setelah 7 hari rilisnya si Martel. Jadi mirip sekali dengan si Snapdragon ya. Jadi Snapdragon muncul setelah 7 hari muncullah Holy ya.
Jadi buat teman-teman yang mau gacha-gacha Huli mungkin harus sabar ya. Oke. Lalu si Martel ini mungkin nanti akan ada eventnya itu seperti tower ya, barrier ya teman-teman ya. Biasa ya kalau FF season pasti akan ada tower dan barrier. Kok nggak naga maju? Nggak mungkin naga teman-teman ya, karena naga sudah ya. Malah kemungkinan yang ada si ini apa yang mendapatkan pet card Colosseum ya. Karena apa? Karena tower Realm sudah, tower sacrifice sudah, mirror tower sudah, lalu naga juga sudah ya. Yang belum muncul adalah Colosseum. Jadi kemungkinan untuk si FF season besok itu kemungkinan akan muncul Colosseum ya. Tapi masih juga belum tahu pastinya ya teman-teman ya. Tuh, karena belum muncul di server N ya. Itu teman-teman. Jadi apalagi untuk perkiraan next event ya, kita lihat untuk di kostum apakah ada yang baru atau enggak, kita lihat ya teman-teman ya. Untuk set kostum itu sepertinya hanya baru ada kostumnya Martel ya, belum ada yang baru teman-teman. Jadi ini kostum Martel pasti ada di toko penukaran ya teman-teman ya. Itu biasa. Kalau untuk kostum barunya lainnya belum ada sepertinya ya. Di sini baru ada Snackberry juga. Lalu apa? Nah, winter ini belum ada yang baru ya. Belum ada yang baru teman-teman. Jadi ini pasti akan muncul nanti di toko Fiery Season ya. Toko Fiery Season untuk penukaran kostumnya ya. Jadi monggo yang suka dengan kostumnya bisa dipersiapkan. Kalau maju tertarik dengan ekornya bagus ini ya teman-teman ya, gitu. Jadi ya semoga aja untuk eventnya itu ya, semoga untuk eventnya yang Tower Sacrifice lagi ya itu bagus, atau Tower Realm ya. Tower Realm juga masih suka sekali untuk Tower Realm ya. Mungkin untuk konten TLON cukup ya teman-teman ya. Jadi nggak ada pembahasan lebih lanjutnya ya untuk hari ini ya, karena belum muncul fairy-nya, jadi belum bisa tahu ya. Jadi mungkin cukup untuk konten kali ini ya, prediksinya untuk event next event ya. Jadi kurang lebih ya kemungkinan besar itu akan muncul Colosseum ya. Colosseum itu mungkin karena dia belum muncul teman-teman ya. Kalau Tower Trial sudah, Tower Realm sudah, Tower Second Class sudah, naga juga sudah ya. Jadi yang kemungkinan belum muncul adalah si Colosseum. Kemungkinan akan muncul pada Fiery Season besok teman, pada tanggal 1 ya. Kemungkinan akan tanggal 1. Loh, kenapa sih tanggal 1 muncul? Kita nunggu ini selesai ya. Jadi kemungkinan akan tanggal 1 teman-teman ya, gitu ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Bila ada salah kata atau salah penyampaian, Mas Jul minta maaf. Jangan lupa Mas Jul minta dukungannya ya dengan untuk membangun traffic di YouTube. Jadi teman-teman cukup dengan nonton video Mas Jul, jangan di skip ya dari awal hingga akhir. Jadi untuk membangun traffic alami di YouTube ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-temanku. See you next time. Bye bye.